Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Divergent. Film yang disutradarai oleh Neil Barger yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan sebuah film aksi ilmiah distopia yang bercerita tentang orang-orang yang dibagi menjadi faksi yang berbeda berdasarkan sifat dan karakter manusia. So, biar kalian gak bingung, kita akan coba jelasin dulu. Di film ini, manusia dewasa akan diklarifikasi menjadi 5 faksi menurut karakter mereka masing-masing. Kelima faksi tersebut adalah Kender yang memiliki sifat jujur, Erudite yang memiliki sifat jenius, Mighty memiliki sifat damai, Dauntless yakni memiliki sifat pemberani, dan yang terakhir adalah Abnegation, sifat penolong tanpa pamrih dan dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Pemeran utama di sini bernama Beatrice atau Tris. Ia sebagai anak keturunan dari faksi Abnegation. So, langsung aja kita ke alur ceritanya. Sikat. Ketika Tris harus mengikuti sebuah tes untuk menentukan dirinya pantas untuk menjadi salah satu anggota faksi di antara kelima faksi tersebut, hari ini adalah harinya. Tris pergi dengan kakaknya Caleb yang juga akan mengikuti tes. Saat berbaris untuk mengantri, di sana Tris melihat para faksi Dauntless atau faksi pemberani lompat dari kereta dan menuju ke tempat tes. Di sana terlihat Tris sangat mengagumi faksi tersebut yang menurutnya itu keren. Setelah itu Tris menjalani ujian tes penentu faksi untuknya. Tori sebagai penguji meminta Tris untuk meminum jamu beras kecur yang tiba-tiba membuatnya berhalusinasi. Tris mengalami banyak kejadian saat berhalusinasi. Ketika sadar, Tori pun kaget dengan hasil tes Tris yang tidak konklusif dengan hasilnya. Hasilnya adalah Abnegation, Erudite, dan juga Dauntless yang berarti Tris adalah seorang Divergent. Sebuah istilah untuk orang yang tidak masuk dalam 5 faksi karakter tersebut dikarenakan memiliki banyak macam kepribadian yang menonjol di dalam dirinya. Tori meminta Tris untuk pulang dan merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Tris mengatakan ia harus bagaimana saat upacara pemilihan faksi pada keesokan harinya. Tori menjawab jika Tris harus lebih bijak untuk menentukan pilihannya. Setibanya di rumah, Tris ditanya oleh kakaknya soal hasil tesnya. Tris pun tidak menjawab dan orang tua Tris pun juga bertanya kenapa pulang lebih cepat. Tris beralasan saat itu ia sakit dan diminta untuk pulang. Orang tua Tris menasihati dia dan Caleb untuk berhati-hati karena Erudite berusaha menjatuhkan kelompok Abnegation karena jealous. Setelah itu orang tua mereka memeluknya sebagai salam perpisahan jika Tris dan Caleb akan memilih faksi yang berbeda. Tibalah hari upacara pemilihan. Di sana peserta dipanggil satu persatu untuk memilih faksi sesuai dengan tes mereka sebelumnya. Caleb kakaknya membuat terkejut orang tuanya karena memilih faksi Erudite, faksi yang membenci faksi dari ayahnya sendiri. Lalu Tris pun dipanggil untuk ke depan. Tris sangat ragu untuk memilih faksi di mana ia dilahirkan. Ia pun memilih faksi Dauntless dan ini membuat orang tuanya semakin terkejut. Setelah upacara tersebut selesai, Tris mengikuti faksi Dauntless berlari-lari memanjat ke rel kereta dan melompat ke dalam kereta yang sedang berjalan. Di dalam kereta, Tris bertemu Christina yang menjadi temannya. Setelah itu, para peserta diminta untuk melompat dari kereta dan Tris mengambil ancang-ancang untuk melompat bersama Christina dan mereka berhasil melakukannya. Para peserta diminta untuk berkumpul oleh seorang mentor tengil bernama Eric. Dia meminta peserta untuk melompat dari sebuah gedung. Tris dengan wajah lugunya menawarkan dirinya untuk menjadi pelompat pertama. Tris yang ragu melihat ketinggian tersebut memaksakan diri untuk melompat. Sesampainya di bawah, Tris dibantu oleh seorang mentor tampan yang bernama Four. Four pun menuntun peserta ke tempat tidur mereka yang semuanya serba terbuka dan ditinggali oleh peserta pria dan wanita. Saat makan malam, peserta disambut oleh pemimpin Dauntless dan di sana Tris mencoba untuk mengajak bicara Four, namun Four menjawab untuk menjaga bicaranya. Di keesokan harinya, para peserta berkumpul untuk menjalani latihan pertamanya. Si tengil Eric mengumumkan peraturan baru
Bagi peserta peringkat akhir akan hidup sebagai non-faksi atau orang yang tidak memiliki faksi seperti homeless. Latihan mereka pun dimulai, dan saat latihan bertarung, Tris sebagai pelompat pertama diminta setengil untuk melawan pelompat terakhir, kita panggil aja wanita itu Mimin. Tris pun kalah saat dihajar oleh wanita besar itu, dan membuat posisinya berada di peringkat bawah. Christina memberi semangat untuk Tris bahwa ia harus memperbaiki posisi peringkatnya, dan mengajak Tris pergi ke tempat untuk membuat tato. Di sana Tris ternyata bertemu dengan Tori wanita yang menguji Tris sebelumnya. Tris meminta Tori untuk membuatkan ia tato. Tori mengatakan jika Tris telah membuat kesalahan, dia telah memilih Dauntless karena jika para anggota mengetahui ia adalah Divergent, mereka akan membunuhnya. Tris yang tak paham dengan hal itu, ia mengatakan jika ia adalah Dauntless dan akan membuktikannya. Subuh-subuh Tris seringkali bangun untuk latihan sendiri hingga ia memperbaiki peringkatnya sedikit demi sedikit. For memberinya saran saat melawan orang yang lebih kuat darinya untuk memukul bagian lehernya. Tidak lama Tris terdiam melihat temannya Christine yang dipukuli oleh Mimin sampai Christine menyerah. Karena Christine menyerah, ia dihukum dengan dijorongkan dari jembatan. Di latihan selanjutnya yaitu melempar pisau ke arah sasaran. Salah satu anggota melakukan kesalahan sehingga Eric Setengil menghukumnya untuk menjadikan sasaran For. Tris pun langsung meminta For untuk menghentikannya, tetapi Eric menghadangnya. Di sana Tris dilempari dengan pisau hingga membuat kupingnya terkena goresan. Setelah peserta lain pergi, For mengatakan sengaja membuat Tris terluka karena jika tidak, Eric akan meminta For melemparinya terus-menerus. Para peserta bangga dengan keberanian Tris kecuali Peter. Peter selalu menghina Tris dan memanggil Tris Shikaku karena dari faksi Abnegation. Saat menuju tempat istirahat, Tris bertemu dengan Jenin. Jenin adalah kepala dari faksi Erudite. Teman-teman Tris mengatakan jika akhir-akhir ini faksi Erudite seringkali ke faksi Dauntless untuk memburu Divergent. Mendengar hal itu, Tris pun terlihat khawatir akan dirinya. Di keesokan harinya, Eric yang mungkin merasa terhina oleh Tris meminta Tris untuk melawan Peter hingga menyebabkan Tris habis diajar oleh Peter hingga pingsan selama sehari. Saat sadar, teman Tris mengatakan jika peringkat ia berada di paling bawah, dan Eric telah mengeluarkannya. Namun Tris tidak peduli dengan hal itu. Ia tetap ingin mengikuti latihan selanjutnya. Lalu ia berlari menuju kereta untuk mengejar teman-temannya. Lalu For dan Tris berada di satu tim dalam latihan game tebak-tebakan. Tris mengajak For untuk naik ke tempat tinggi agar mengetahui posisi bendera lawan. Tris pun juga menyadari jika For memiliki rasa takut soal ketinggian. Saat game dimulai, Tris dengan Christine menerobos ke wilayah lawan dan dijaga oleh For dari belakang. Hingga akhirnya mereka berhasil meraih bendera lawan. Saat kembali, For mengucapkan selamat kepada Tris karena ia berhasil lolos dari peringkat zona merah dan berhasil melewati tahap pertama. Saat para peserta yang lolos mengambil sejumlah bahan pokok, ibunya diam-diam menemuinya dan mengatakan jika dirinya dalam bahaya, karena ibunya tahu jika Tris adalah Divergent. Ibunya meminta Tris untuk melakukan sesuatu karena Divergent juga bisa lolos dari tes tahap 2. Dan ternyata ibu Tris adalah seorang mantan dari Dauntless. Benar saja, saat tes pertama tahap kedua dimulai, yaitu dengan menyuntikkan jarum untuk melihat citra pikiran. Setelah disuntik, Tris dengan mudah melewati halusinasinya dengan berpikir bahwa itu tidak nyata. For kaget dengan hasil yang didapat Tris, karena itu menyelesaikan 4 kali lebih cepat dari yang lain. Begitupun juga dengan tes kedua. For menanyakan soal hasil tes pertama saat pemilihan faksi. Tris menjawab hasilnya Abnegation.
Al, teman dari Tris, takut jika posisinya turun karena Tris memiliki perkembangan yang sangat pesat. Lalu Tris kembali lagi bertanya soal saudara Tori. Kata Tori, saudaranya dulu terungkap sebagai Divergent saat di tahap kedua karena kemajuan yang sangat pesat. Dan pemimpin Dauntless pun membunuhnya karena para Dauntless merasa terancam oleh Divergent. Tris saat itu juga pergi ke Erudite untuk menemui kakaknya untuk mengatakan jika dirinya terancam dan Erudite telah memanipulasi Eric. Jika Abnegation tidak pantas untuk memegang pemerintahan. Namun itu malah membuat Eric kesal dan meminta Tris untuk pergi. Saat Tris akan pulang, Jenin melihat Tris dan mengajaknya untuk mengobrol. Jenin mengatakan jika Tris harus membantunya untuk menegakkan hukum karena faksi Abnegation telah menjadi penampung Divergent. Ini sebagai alibinya. Tris juga berpura-pura setuju dan membantu Jenin. Sesampainya di markas Dauntless, Tris ditangkap oleh 3 orang bertopeng yang ingin menjorokkannya ke jurang. Tris melawan dan membuka salah satu topeng orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Al, teman dekat Tris sendiri yang ternyata tidak ingin posisinya tergeser oleh Tris. Untungnya, Four datang untuk menyelamatkan Tris dan tinggal sementara di tempat Four agar ia tidak teranam lagi. Keesokan harinya, Al menemui Tris untuk meminta maaf. Namun karena kecewa, Tris tidak memaafkannya. Lalu Al bunuh diri karena merasa dirinya pengecut. Tris pun menyesal akan hal itu dan mengatakan kepada Four jika dirinya mungkin tidak akan lolos di akhir tesnya. Four langsung mengajak Tris untuk masuk ke dalam pikirannya agar ia bisa lolos di final testnya. Di dalam pikiran, Four dan Tris melihat ketakutan Four yang sebenarnya. Dan juga Tris kaget jika pemimpin Abnegation Marcus adalah seorang ayah Four yang bernama Asli Tobaus. Di scene selanjutnya, Four menunjukkan sesuatu kepada Tris. Jika Erudite setiap hari memuat persediaan komputer dan serum untuk mengendalikan pikiran. Four mengatakan jika mereka bisa membuat pasukan jika mengirimkan supply sebanyak itu. Tidak lama setelah itu, tes terakhir pun dimulai. Di sana para petinggi Erudite juga hadir menyaksikan tes tersebut. Tris kembali diingatkan oleh Four karena semua orang di sana bisa melihat visualisasi dari pikiran Tris. Setelah disuntikan vaksin cacar, Tris kembali berhalusinasi seperti tes sebelumnya. Kali ini, Tris berhasil mengikuti saran dari Four untuk melewati ujian berhalusinasi seperti para Dauntless. Tris dan kawan-kawan pun gembira atas keberhasilan mereka. Namun setelah semua anggota Dauntless diminta untuk berbaris dan disuntik dengan serum yang telah diberikan oleh Erudite. Setelah bangun tidur, Tris pun kaget melihat teman-temannya seperti robot dan ia menyadari jika itu akibat serum yang telah diberikan oleh Erudite. Karena seorang Divergent, serum tersebut tidak berpengaruh untuknya. Lalu ia berpura-pura seperti yang lain agar tidak dibunuh. Para pasukan dikendalikan untuk menuju komplek Abnegation menggunakan kereta. Tris mendekati Four yang ia kira juga terpengaruh oleh serum tersebut. Namun, ternyata Four juga merupakan seorang Divergent. Setibanya di komplek Abnegation, Tris dan Four pergi untuk mencari orang tua Tris. Namun Tris tidak menemukan orang tuanya. Saat berjalan, Four ketahuan oleh Eric yang ternyata membantu Erudite jika Four adalah seorang Divergent. Mereka kabur namun tidak berhasil. Dan dibawa ke hadapan Jenny. Jenny ingin membawa mereka ke sebuah lab. Tetapi Tris yang terluka karena tembakan tidak jadi dan akan dieksekusi. Ibu Tris yang ternyata hidup menyelamatkan Tris saat ia akan ditembak. Mereka lari untuk menemui ayah Tris yang sedang bersembunyi. Namun ibu Tris tertembak dan ia meninggal.
Tris terpaksa meninggalkan ibunya untuk menemui ayahnya. Sesampainya, Tris langsung mengatakan kepada ayahnya jika ibunya telah meninggal karena menyelamatkannya. Kakak Tris pun juga menyesal karena ia tidak mempercayainya. Tris pun mengajak mereka termasuk ayah For, Marcus, untuk masuk ke tempat di mana Erudite mengendalikan anggota Dauntless dengan melewati jalan saat Tris menuju Dauntless pertama kali. Setelah sampai, Tris bertemu Peter. Ternyata Peter tidak terpengaruh karena Peter berhasil mengecohnya. Tris meminta Peter untuk mengantarnya ke lab pengontrol pasukan dengan menembaknya. Setelah itu, ayah Tris menumbalkan dirinya untuk menghadapi penjaga di sana yang membuat ayahnya tewas tertembak. Tris dengan menahan sedihnya meminta Marcus untuk berjaga-jaga di luar. Saat masuk, Tris melihat For yang sedang diuji coba agar bisa dikendalikan oleh Erudite. Tris langsung pergi untuk menyelamatkannya. Namun, For telah terpengaruh dan Jenny memerintahkan For untuk menghajar Tris. Tris berusaha melawan dan mencoba membuat For sadar. Namun, For tetap menyerang Tris. Dan ketika For ingin menembak Tris, ia pun sadar jika ia telah terpengaruh serum tersebut. For langsung menyerang para bodyguard. Selanjutnya, Tris berlari dan melempar pisau hingga mengenai tangan Jenny. Tris meminta Jenny untuk mematikan program tersebut. Namun Jenny menolaknya. Tris memiliki ide dengan menyuntikkan serum kepada Jenny sehingga ia bisa menyuruh Jenny untuk mematikan program tersebut. Dan akhirnya Tris pun berhasil. Jenny yang sadar mencoba menyerang Tris, namun Tris memukulnya hingga KO. Setelah itu, Tris dan yang lainnya kabur dari kejaran Dauntless yang bersekongkol dengan Erudite. Dan akhirnya film pun selesai. Cerita film ini juga dibuat ke dalam series yang bisa kalian tonton di Netflix. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan gak ada salahnya buat klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.